kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas proposal bisnis yang sudah kami buat sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah ini, yang berjudul tentang strategi pengembangan dan peningkatan layanan animasi. Untuk isi atau informasi dari proposal bisnis ini akan kami sampaikan selanjutnya, dan kalian simak video ini hingga selesai. Setiap karya besar selalu dimulai dari imajinasi. Dari sebuah garis yang sederhana lahirlah dunia, karakter, dan cerita yang mengunggah emosi. Dalam era digital seperti sekarang, visual bukan lagi pelengkap, tetapi bahasa utama. Dan disinilah perjalanan kami dimulai. Banyak brand, kreator, dan institusi ingin menarik perhatian audiens muda, tetapi konten yang mereka miliki kuat secara visual saja. Video promosi terlihat biasa saja, materi edukasi terasa membosankan, dan kreator kesulitan mendapatkan animasi berkualitas tinggi karena prosesnya yang mahal dan kompleks. Industri membutuhkan solusi yang kreatif, cepat, dan tetap berkualitas. Namun, belum banyak studio lokal yang mampu memenuhi semua kriteria tersebut. Kami menghadirkan sebuah studio animasi yang fokus pada gaya visual animasi dengan detail ekspresi dan storytelling yang menggugah. Studio ini menggabungkan teknik ilustrasi modern, pipeline animasi efisien, dan gaya seni yang khas untuk menciptakan konten yang bukan hanya menarik, tetapi mampu meninggalkan kesan emosional. Apik Studio sendiri juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi studio animasi kreatif yang inovatif, relevan, dan mampu bersaing secara profesional di tingkat nasional hingga internasional. Visi dari perusahaan menunjukkan ke depannya ingin menjadi pemimpin pasar di bidang animasi dengan mengedepankan kualitas animasi yang dihasilkan. Untuk misinya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menghasilkan konten animasi berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau. Yang kedua, mengembangkan proses kerja kreatif yang efisien dan kolaboratif. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan klien melalui pelayanan yang responsif dan profesional. Dan yang terakhir, mendorong lahirnya talenta animasi lokal melalui kerjasama dan proyek komunitas. Apik Studio juga menawarkan kombinasi antara gaya visual yang unik, proses kerja cepat, dan harga yang fleksibel. Dibandingkan dengan kompetitor, Apik Studio menonjol dalam pendekatan personal terhadap klien, mulai dari brainstorming, pembuatan storyboard, hingga revisi, sehingga hasil akhir terasa lebih custom dan sesuai karakter brand yang diminta klien. Jadi untuk model bisnis yang ada di Apik Studio yaitu menyediakan jasa pembuatan yang pertama yaitu animasi 2 dimensi seperti profil perusahaan, kemudian video edukasi, dan juga promosi produk. Kemudian ada juga kami menyediakan seperti motion graphics yang diperuntukkan untuk media sosial seperti Instagram, kemudian TikTok, dan juga YouTube. Ada juga kami juga menyediakan jasa pembuatan seperti desain karakter dan juga aset visual. Dan yang terakhir, kami bisa membuat konten untuk brand ataupun UMKM. Jadi penghasilan yang kami terima itu berupa dari jasa pembuat layanan tersebut. Apik Studio menargetkan 3 kelompok utama. Kelompok utama adalah brand lokal dan juga UMKM. Mereka membutuhkan konten promosi digital dan lebih kreatif agar produk mereka bisa lebih menarik perhatian di media sosial. Dengan tren pemasaran digital yang semakin meningkat, UMKM menjadi segmen pasar yang sangat potensial bagi layanan animasi. Kelompok yang kedua adalah instansi pendidikan, seperti sekolah serta kampus. Mereka membutuhkan konten animasi edukatif yang lebih menarik, lebih interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa maupun mahasiswa. Apik Studio menyediakan solusi visual yang mampu membuat materi pembelajaran menjadi lebih hidup. Dan yang ketiga adalah konten kreator, mulai dari YouTube, influencer, hingga kreator TikTok.
Mereka membutuhkan visual animasi untuk memperkuat branding, membuat bumper video, atau mempercantik konten mereka di berbagai platform digital. Dengan ketiga segmen ini, Apik Studio dapat menjangkau pasar yang luas dan dinamis yang terus membutuhkan konten visual berkualitas tinggi. Untuk strategi yang kami gunakan dalam bisnis kami yaitu Apik Studio, kami menggunakan media sosial seperti TikTok karena kami melihat antusias publik atau halayak publik itu sangat tinggi di aplikasi tersebut. Dan juga kami bekerja sama dengan beberapa influencer yang memang aktif di media TikTok tersebut, sehingga produk atau jasa yang kami tawarkan bisa dipromosikan melalui TikTok tersebut. Jadi untuk struktur organisasi yang ada di Apik Studio terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu ada CEO atau direktur utama yang membawahi keseluruhan proses produksi, kemudian keputusan strategis dan juga pada hasil karya. Untuk bagian yang kedua yaitu ada departemen pemasaran, yaitu yang mengelola promosi, kemudian media sosial, kemudian penawaran proyek dan juga berkomunikasi dengan klien atau customer. Untuk bagian yang ketiga ada departemen pengembangan, yaitu bertanggung jawab atas riset gaya visual, kemudian peningkatan kualitas animasi dan juga pengembangan layanan baru. Jadi itu adalah struktur organisasi yang ada di Apik Studio. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian financial projection dan timeline implementasi Apik Studio. Berdasarkan perhitungan produksi dan harga per menit animasi, Apik Studio diproyeksikan mendapatkan pendapatan sebesar 120 juta rupiah pada tahun pertama. Kemudian meningkat menjadi 150 juta rupiah pada tahun kedua dan mencapai 196 juta rupiah pada tahun ketiga. Setelah dikurangi biaya operasional yang mencakup gaji tim, sewa tempat, software, listrik, serta kebutuhan lainnya, Apik Studio memperoleh margin keuntungan yang terus meningkat, mulai dari 31 juta rupiah di tahun pertama, 58 juta rupiah di tahun kedua, hingga 104 juta rupiah di tahun ketiga. Angka ini menunjukkan bahwa Apik Studio memiliki potensi pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Apik Studio, your life, your limits. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari proposal bisnis yang sudah kami buat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya